Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hambaku yang mereka lengah atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian itu putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, Maha mengampuni, Ar-Rahim, dan Maha menyayangi. Jadi ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Andaikan kita punya dosa sebanyak apapun dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni. Jadi kita harus melihat Tuhan itu sebagaimana anak melihat orang tuanya yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat tinggi kepada dirinya. Begitu juga kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus kita melihat Tuhan itu sebagai Maha Penyayang, Maha Mengampuni. Ini ayat ini bahkan memposisikan hambanya yang lengah, artinya yang selama ini mungkin jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan pada kita bahwa yaghfiruz dzunuba jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu niscaya akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian juga dikatakan inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami annal azaba, sesungguhnya siksaan itu ala man kadzaba wa tawalla, kepada orang yang mendustakan dan yang berpaling. Jadi tentu alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita tidak sampai kepada man kadzdzab, orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan di sini kan adalah orang yang tidak seagama dengan kita, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan nabi yang sepatutnya kita percaya di akhir zaman. Wa tawalla, dan berpaling dari agama, berpaling dari ajaran agama Allah. Saya kira kita tidak sampai di situ. Tetapi istilah melakukan dosa itu tentu lain halnya, karena manusia itu juga tidak bisa dilepaskan daripada kesalahan. Karena kalau manusia itu sudah tidak lagi melakukan kesalahan, di satu sisi bukan lagi manusia, itu sudah malaikat. Tetapi kalau melakukan banyak kesalahan berarti bukan juga manusia, tetapi masuk kategori syaitan. Tapi juga kita tidak mau seperti itu. Jadi al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia itu pada posisinya melakukan kesalahan, tetapi tidak berarti bahwa kita harus melakukan, tidak, tentu tidak seperti itu. Tetapi kita juga tidak masuk seperti man kadzdzaba, orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih luas dari segala sesuatunya. Jadi kita memahami bahwa Tuhan itu dia bisa menghukum orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Tetapi di lain sisi wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Tuhan itu meliputi daripada segala sesuatu. Jadi Tuhan itu memang bisa menghukum, bisa memberi ganjaran kepada orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi rahmat Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar. Makanya Tuhan itu memiliki sifat rahman, memiliki sifat kasih sayang, meskipun di satu sisi juga Tuhan itu memiliki sifat keadilan. Kemudian sifat keadilan itu, selain keadilan ada juga sifat kudrah. Jadi Tuhan itu memiliki sifat kemampuan, mampu yang menyayangi. Di sisi lain Tuhan itu bisa saja menyiksa orang yang melakukan kemaksiatan. Itu ada dua hal yang
kelihatannya kontroversi, ya, kontroversi. Makanya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kemahakuasaan Tuhan mengalahkan daripada keadilan Tuhan. Ya. Sungguh pun Tuhan itu bisa saja menyiksa orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi rahmat Tuhan itu lebih dikedepankan. Sehingga ada yang mengatakan pada ujung-ujungnya semua orang yang beriman itu, yang penting dia beriman, ujung-ujungnya semua akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja kalau dia tidak beriman itu sudah lain syarat, lain masalahnya. Ya. Lain masalahnya. Sehingga orang yang melakukan kesalahan sekalipun, nanti Allah Subhanahu wa taala bisa saja dua hal yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, karena Tuhan itu Al-Ghafur, Maha mengampuni, Tuhan itu Maha menyayangi, bisa saja Dia mengampuni atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa ini. Bisa saja. Ya. Apalagi di dalam hadis itu dinyatakan, Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, ya, kecuali orang yang bertobat, kecuali orang yang melakukan pertobatan sebelum istilahnya sudah dalam kondisi sekarang, itu baru tertutup pintu untuk bertobat. Tapi sebelum masuknya yugarkir itu, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan itu. Ya, jadi kalau ada orang bertobat sebelum dia sekarang, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemudian selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala masih membukakan ruang jalan untuk diampuni. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni itu tadi. Ya, meskipun misalnya kita tidak tobat, tapi Allah mau mengampuni itu tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali saja yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku billah, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sungguh sangat berpeluang kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadisnya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Sebuah hadis Nabi SAW yang bersumber dari sahabatnya namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Man syahida," siapa yang bersaksi, siapa yang menyatakan, siapa yang meyakini, siapa yang mengakui Allah ilaha illallah wahdahu la syarika, bahwasanya Allah itu tidak ada satu kongsi pun dengannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah dan juga rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimatnya itu dijatuhkan, ditempatkan di Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh daripadanya. Wal jannatu wan naru haqqun, dan siapa yang mengaku bahwasanya surga itu dan neraka itu adalah sesuatu yang benar, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga dari mana saja ataukah sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Jadi kalau kita melihat daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menjadi pondasi, yang memastikan seseorang masuk ke dalam surga, yang pertama mengakui Tuhan wahdah, satu dan tidak ada kongsi. Itu yang pertama, dan ini merupakan pondasi yang utama. Kalau ini yang salah, maka semua yang lainnya ikut juga jadi salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah rasul. Jadi rasul itu tidak ada jabatan lain kecuali bahwasanya dia adalah rasul. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Sedikit saya mau jelaskan bahwasanya agama yang terkenal sekarang ini di akhir zaman ini kan agama samawi ada tiga, yakni Taurat,
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kita istilahkan sekarang adalah Yahudi. Yang kedua adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menyimbolkan agama Islam, sedangkan Nabi Isa menyimbolkan agama Nasrani atau Kristen. Ada pernyataan bahwa siapa yang tidak mempercayai Taurat, tidak mempercayai Injil, sama halnya tidak mempercayai Al-Quran. Pernyataan ini harus kita hati-hati. Siapa yang tidak mempercayai Nabi Musa dan siapa yang tidak mempercayai Isa, sama halnya tidak mempercayai Nabiullah Muhammad SAW. Ini harus kita hati-hati dan harus memahami betul, karena ini terkait dengan akidah kita. Mempercayai Musa, mempercayai Isa, itu memang perlu, karena di dalam Al-Quran ada dinyatakan seperti itu. Dan memang kita mengakui ada 25 rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan kita percaya sesuai dengan perspektif agama mereka. Beda itu. Kalau Musa yang ada dalam Al-Quran kita percaya, tidak ada masalah. Isa dalam Al-Quran tidak ada masalah. Tapi jangan sampai Isa yang dimaksudkan oleh mereka itu juga kita percaya, itu sudah melenceng dari akidah kita. Mengapa? Yang ada di dalam Al-Quran itu ada kata-kata uraf. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa menjelang ditangkapnya yang menggantikan dirinya yang disalib itu. Ya. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Jadi simbol-simbol mereka itu ya dipancu kemudian disalib, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu menjelang ditangkapnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada salah seorang muridnya yang khianat, inilah yang menunjuki bahwa Isa itu akhirnya apa? Menjelang disalib ya Nabi Isa yang diklaim oleh mereka itu terjadi kontroversial, karena mukanya seperti Nabi Isa tetapi anggota badannya, kakinya itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi di dalam penjelasan mereka itu terjadi juga kontroversial, apakah Isa betul atau bukan. Tetapi Isa yang sesungguhnya itu diangkat ke langit. Nah itulah dikatakan dalam pandangan ulama kita bahwa ada ulama itu, ada nabi rasul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekarang ini belum diturunkan, karena tidak ada yang tahu sejarahnya kemana kemudian Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia diangkat ke langit, kita tidak tahu kapan turunnya dan di mana diturunkan, di mana meninggal dunia. Yang pasti mati itu mati, karena itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi harus kita beda dengan mereka. Yang kedua, dari aspek kitabnya, kita boleh mengatakan bahwa Taurat itu, Injil itu adalah kalamullah. Kita percaya itu karena Al-Quran dinyatakan seperti itu. Tetapi kalau Taurat yang dipegang oleh mereka sekarang, Injil yang dipegang oleh mereka, ya tentu bukan itu dalam pandangan Islam. Oleh karena itu sudah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa itu adalah kitab suci, karena sudah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan. Ya. Sungguh pun mereka mengatakan perjanjian lama itu adalah itulah yang benar, dan perjanjian baru itu adalah kumpulan-kumpulan riwayat orang yang berhasil misalnya. Dari situ juga bisa kita meragukan bahwa kenapa ada istilah lama dan ada yang baru. Di dalam Al-Quran tidak mengenal itu. Al-Quran Karim manakala ada satu kata yang salah di dalamnya, maka itu harus dimusnahkan. Ini satu kata. Apalagi kalau satu kalimat, apalagi kalau beberapa kalimat. Dan sudah jelas manakala kita mau tahu seperti apa kekurangan-kekurangan dalam kitab mereka, kalau ada berbicara tentang keyakinan, diperhadapkan ayat Al-Quran dengan kitab Nasrani, kitab Yahudi, dan ternyata itu berbeda, maka yakinilah bahwa itu sudah mengalami kepalsuan. Itu menjadi prinsip bagi kita, bahwa sesungguhnya akidah itu tidak ada yang berbeda dari agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai daripada Nabi Adam AS sampai Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi yang berbeda hanyalah syariatnya. La ilaha illallah itu adalah sesuatu yang mutlak.
Tetapi kalau Isa wa anna Isa Abdallah, wa anna Musa Abdallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Musa Rasulullah, tidak ada istilah tsalits tsalasa. Trinitas itu tidak diakui di dalam Islam. Itu artinya bahwa sudah ada pemalsuan terkait dengan itu. Tapi kita tidak perlu membahas ajaran orang. Itu hanya kita bahas dalam pemahaman Islam terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Jadi itu suatu hal yang prinsip tidak boleh kacau, tidak boleh salah dalam prinsip ini. Karena itu adalah pondasi keberimanan kita dan pondasi untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita juga meyakini bahwa anna Isa Abdullah wa Rasul, jadi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul, bukan Tuhan, anak Bapa dan sebagainya. Itu dalam prinsip ajaran Islam. Ya. Wa kalimatu waqa'a, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan sesuatu dalam kandungan Maryam, ya, kemudian diberikan roh, itulah menjelma daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabiullah SAW menjelaskan ini oleh karena Nabi Isa itu adalah manusia yang tidak ada samanya. Dia punya ibu tapi tidak punya bapak. Kalau kita ini semuanya punya bapak dan juga punya ibu. Jadi kalau ada orang yang menyerupai Nabi Isa sekarang itu, saya kira perlu dicari itu, pasti ada bapaknya itu. Mungkin hanya sembunyi saja itu. Wal jannatu wan naru haqqun. Dan ini juga menjadi prinsip bagi kita, bahwasanya surga dan neraka itu sesuatu yang ada. Ya, ini juga masuk dalam pembahasan teologi, bahwa kalau surga dan neraka itu apa sudah diciptakan atau tidak? Ada kaum teologi mengatakan sudah diciptakan. Ya, tetapi pertanyaan berikutnya, kalau sudah diciptakan di mana adanya? Nah, jawabannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu ditempatkan di mana. Ada yang mengatakan belum diciptakan. Ya, kenapa dikatakan belum diciptakan? Karena kalau sudah diciptakan belum ditempati itu kan sia-sia. Ya. Kemudian teologi lain mengatakan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sifatnya sia-sia. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sia-sia itu hanya ada pada diri manusia. Beli mobil tapi tidak dipakai itu namanya sia-sia. Ya, karena apa? Dia upayakan, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu lantas tidak memanfaatkan, itu juga tidak bisa kita kategorikan sia-sia. Mengapa tidak bisa dikatakan sia-sia? Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu tidak ada kesulitan baginya. Tapi kalau kita mewujudkan sesuatu, mobil misalnya, itu kan membutuhkan tenaga, pikiran untuk mendapatkan duit. Lantas tidak dimanfaatkan, maka disebut sia-sia. Tapi bagi Tuhan itu kan tidak ada upayanya, makanya tidak bisa dikatakan sia-sia meskipun dia ciptakan surga dan neraka itu. Nah, dan saya kira itu tidak perlu masuk dalam perbincangan yang berkepanjangan. Bagi kita harus mengakui bahwa surga itu adalah tempat kenikmatan dan neraka itu adalah tempat penyiksaan. Dua-duanya itu adalah benar adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pada keyakinan kita. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga itu sesuai dengan amalan-amalannya. Jadi ada orang sudah meyakini ini, kemudian diikuti salat, diikuti puasa, diikuti sedekah dan sebagainya, maka dia dimasukkan sesuai dengan levelnya. Kalau hanya modalnya ini, ya mungkin hanya di lantai satu saja, ya. Tetapi kalau diikuti salat, puasa, ya sudah naik level-levelnya. Maka ada yang mengatakan bahwa meskipun ulama ada mengatakan bahwa surga itu lantai 8 misalnya, tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak ada kejelasan kepastian daripada tangga-tangganya itu atau level-levelnya. Maka ada yang mengatakan sebanyak huruf tidak ada di dalam Al-Quran Karim. Jemaah yang saya muliakan, kita masuk. Anu juga dikatakan dalam riwayat Muslim, ya, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu rasulnya, maka Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Itu saja modal kita itu sudah sungguh luar biasa. Alhamdulillah semuanya kita optimis insyaallah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Ini bersumber dari seorang sahabat namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu qala. Dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sebagaimana Allah azza wa jalla berkata. Jadi kalau ada hadis seperti ini namanya hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam membahasakan, menyampaikan, tetapi inti daripada yang disampaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3. Kalau lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Qur'an. Kalau lafaz dan maknanya dari Rasulullah SAW itu disebut dengan hadis Rasulullah. Tetapi kalau lafaznya dari Nabi, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut dengan hadis, tapi namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Hadis yang suci karena dari kudus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan kebaikan maka baginya 10 pahala. Jadi ini Tuhan, keberpihakannya Tuhan, maha rahmannya Tuhan kepada diri kita. Melakukan satu kebaikan Allah memberikan 10 ganjaran. Ya, jadi bukan 1 dapatnya 1, ya, tapi 1 dapatnya 10. Jadi kalau kita melakukan 10 kebaikan berarti kita mendapatkan kali 10. Iya, jadi 100, bukan 10. Nah, itu tanda bahwa Tuhan itu maha rahman. Nah, au azzad wa man ja'a bis sayyiati, ya, fajazau sayyi'atin sayyi'atun misluha wa akfir. Itu perbedaannya dengan orang yang melakukan kejahatan. Bagaimana? Fajazau sayyi'atin sayyi'ah. Jadi orang yang melakukan satu kemaksiatan maka dia juga dibalas satu kemaksiatan. Bahkan ada dikatakan disambung oleh Nabi SAW, au akfir. Boleh juga Tuhan mengampuni dosa yang pernah dilakukan itu. Jadi hampir saya katakan orang yang masuk dalam neraka nanti dari kemudian itu tali wali betoni jangan sifat dari lima, ya kan? Sudah keterlaluan itu. Mengapa? Melakukan satu kebaikan dapat 10, melakukan kejahatan 1 balasannya 1. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja akhir mengampuninya. Ya. Jadi kalau kita misalnya berdagang, peluang kita menjadi kaya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. 1 dapatnya 10, tapi melakukan kesalahan 1 bagaimana? Ya punishmentnya balasannya 21. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghapusnya, mengampuni. Nah ini. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Begitu Tuhan maha rahmannya, maha pengasihnya kepada kita. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada diriku shibran, itu 1 jengkal. Taqarrabtu minhu zira'an, maka aku mendekatkan diri, yakni sehasta. Coba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendekat 1 jengkal, dia mendekatkan diri 1 hasta. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa yang mendekatkan diri sehasta, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya sedepan. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Jadi siapa yang mendatangi aku dengan kondisi berjalan, maka saya mendatanginya dengan jalan cepat. Wa man laqiyani bi qura'il ardi khati'atan la yushri fi syai'an laqituhu bi misliha maghfirah. Ya, jadi siapa yang menghadap kepada aku, mendekat di muka bumi ini, ya, dengan berisi dosa-dosa, la yusyrik bi syai'an, tetapi tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, laqituhu bi misliha maghfirah, maka dia menemui aku ya dengan ampunan. Jadi sungguh luar biasa itu maha rahmannya kepada kita semuanya, ya, sungguh luar biasa. Mengapa? Coba siapa yang mendekat? Jadi coba ada kepemimpin yang kita dapati di dunia ini. Itu biasanya pemimpin itu kita sudah berusaha keras datang di rumahnya, ya belum tentu menyambut kita, belum tentu membukakan pintu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala karena Maha Rahmannya itu kan lain. Kalau kita jalan kaki, maka dia jalan cepat menyambut hambanya. Ya. Dan siapa yang datang kepada Allah dengan berlumuran dosa, banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Selama orang itu tidak mempersekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan hari kemudian. Tetapi kaitannya dunia, walaupun dia mempersekutukan Tuhan, tetapi dia datang kepada Allah dan bertaubat kepadanya, bagaimana? Laki tubuh bimisliha maghfirah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan. Jadi syirik itu diampuni, menyembah berhala itu diampuni selama belum kita yugarkir, sebelum kita dalam kondisi sekarang. Nah, hadis yang lain. Wa manal hadis man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilayhi bi rahmatihi. Jadi ulama kita memberikan penjelasan bahwa siapa yang mendekat kepada kata Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, taqarrabtu ilayhi bi rahmatihi, maka aku mendekatkan diri kepadanya dengan rahmat. Jadi luar biasa. Jadi orang yang beribadah, mentaati dirinya, mentaati diri Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Jadi rahmat itu kadang-kala juga kita tidak rasakan. Nah, rahmat yang terutama kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayah iman. Ya, hidayah iman. Ini yang kadang-kala kita tidak menganggap sebagai sebuah rahmat. Yang kita rahmat itu kadang-kala hanya dipersepsikan kepada sesuatu yang seperti material, yang kira-kira kadang-kala pandangan kita, wah orang yang dirahmati oleh Allah gimana? Ya diberikan pangkat yang tinggi, diberikan harta yang banyak, anaknya jadi-jadi dan sebagainya. Padahal rahmat yang paling tinggi nilainya itu adalah rahmat hidayah dari Allah SWT. Tidak ada yang mengalahkan hidayah kita konsisten dalam agama Allah SWT. Dan tidak ada artinya pangkat jabatan andaikan ketaatan itu dicabut dalam diri kita. Itu adalah musibah yang sungguh luar biasa. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain kita diberikan iman, kita juga diberikan hidayah untuk melakukan ibadah. Selain dari itu kita diberikan kesehatan. Selain daripada itu kita masih diberikan kesempatan untuk bagaimana bisa mengaplikasikan, mengaktualisasikan apa rahmat Allah yang ada dalam diri kita. Kita masih bisa berbagi, kita masih bisa tersenyum, kita masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu sesungguhnya adalah rahmat. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fainatan yamshi wa asra. Jadi kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga asra fi taati, maka dia bersegera fi taati dalam ketaatanku. Ataitu harwala. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka ketika dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga diberi kecepatan untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak hanya sekedar mengaku Tuhan itu la ilaha illallah, Muhammad itu Rasulullah, tapi juga diberikan rahmat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat sabaqtu alaihi rahmah wa sabaqtuhu biha wa lam uhwijhu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuangkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuangkan bagaimana rahmatnya itu diberikan kepada diri kita, ya. Kita lihat hadis berikutnya karena waktu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala. Ini sebuah hadis Nabi SAW bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arabiyyun itu artinya orang desa, orang kampung. Jadi ada seseorang dari kampung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatan." Ya. Jadi mal mujibatani qal man mata la yusyriku billah syai'an dakhala jannah wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhala nar. Jadi apa sesuatu yang memastikan? Jadi ada sesuatu yang dipastikan. Apa itu kata Rasulullah SAW?
Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Ini dipastikan. Siapa yang meninggal dunia ya, la yusyriku billah, dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala jannah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip, Pak. Yang penting kita tidak mempersekutukan Allah, maka kita sudah punya SIM untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, siapa yang mempersekutukan Allah lantas dia meninggal dunia, sebanyak apapun amalannya itu nantinya sia-sia, tidak ada gunanya. Karena ini adalah pondasi. Ini adalah pondasi. Jadi itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang dipastikan. Wa man mata yushbihi syai'a dakhala. Tapi barang siapa yang meninggal dunia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala, dipastikan juga masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi siapa yang mempersekutukan Tuhan, ya dakhala, itu dipastikan masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Ini Anas ini salah seorang pemuda yang mengabdikan dirinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa digaji. Jadi dia sengaja tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantunya dalam rangka melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya kira waktu ini saya berikan dulu kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Siapa tahu ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kira-kira ciri-cirinya Ustaz yang diampuni oleh Allah? Misalnya kita berbuat dosa, adakah ciri yang bisa kita lihat bahwa dia diampuni oleh Allah? Iya. Yang mungkin bersama satu lagi Ustaz. Yang kedua, kalau sudah diampuni itu, apakah tidak lagi diperhitungkan di akhirat kelak misalnya? Karena sering juga ada mengatakan ya memang masuk surga, tapi kan ke neraka dulu gitu. Di dosa-dosanya itu harus diperhitungkan di neraka gitu, baru masuk surga. Walaupun dia ya tauhidnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang diampuni. Ya, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak bisa kita pastikan, tetapi ada ciri-ciri. Makanya Nabi SAW mensyaratkan orang yang diampuni itu dengan beberapa hal. Yang pertama adalah menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Ya, menyesali. Jadi bukan karena tidak ada lagi kesempatan, tapi menyesali. Beda itu orang yang taubat dengan orang yang tidak kuat, itu beda itu. Ya. Kenapa tidak berjudi lagi? Tidak berjudi lagi kan sudah tidak ada uangnya. Ya kan? Itu beda. Kenapa tidak mengkonsumsi lagi? Tidak konsumsi lagi kan tidak ada uangnya. Berarti bukan karena menyesal tidak melakukan, tetapi hanya karena tidak adanya kemampuan untuk melakukan. Ya, jadi dia menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan ya dosa itu. Jadi dia meninggalkan dosa itu. Nah, tetapi kalau dia melakukan berarti tidak menyesal karena dia masih melakukan. Nah, yang ketiga adalah memutuskan. Ya, jadi kalau sebuah tempat maka dia tinggalkan tempat. Ya. Kemudian dia memutuskan, artinya hubungan-hubungan yang kemungkinannya mengantar ke arah situ itu juga diputuskan. Ya, mungkin misalnya kalau komunikasi dengan HP ya diblokir itu nomornya. Ya, ataukah dihapus nomornya itu supaya apa? Tidak ada lagi wasilah untuk memancing nafsu kita melakukan kembali. Ya, jadi menyesali, meninggalkan, memutuskan. Dan yang terakhir adalah sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukannya.
Nah, kalau itu sudah ada dalam diri kita, boleh dikata itu sudah diterima tobatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi mungkin ada mengatakan masih ada keinginan untuk melakukan, itu adalah manusia. Dalam arti kata, kita kadang-kala manusia itu muncul lagi keinginan, tetapi ternyata masih mampu kita membendung syahwat kita. Ya, itu mau melakukan kemaksiatan lagi itu adalah manusiawi. Tetapi dia menyesal tidak mau melakukan, ya, tidak mau melakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan dosa itu di sebanyak apapun, insya Allah Allah akan mengampuni. Dua kemungkinan sehingga kita optimis kita dilepaskan dari dosa. Yang pertama adalah kalau kita bertobat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah tidak pernah sama sekali menutup pintu taubatnya. Nah, ini ada dikatakan dalam hadis berikutnya, andaikan ada orang yang punya dosa ini penuh langit dan bumi, tetapi dia kemudian kembali kepada Allah bertaubat, itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengampuni, yang penting bukan dosa syirik. Kalau misalnya kita meninggal dunia, dan ternyata membawa syirik, ya, maka gimana? Maka sudah tidak ada lagi pintu maaf bagi kita. Tapi sepanjang tidak ada syirik, tapi kita masih kondisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai apapun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja, mungkin kita tidak sempat taubat, tapi ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang menyebabkan dosa yang pernah kita lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Makanya kalau ada orang yang banyak dosanya, jangan kita langsung mengatakan kamu itu penduduk neraka. Memangnya neraka itu kamu punya, ya kan? Tidak boleh. Dan tidak boleh juga kita katakan, wah karena kamu ini melakukan kebaikan sudah pasti bisanya. Ya itu semuanya hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau kita mau mengacu kepada hadisnya, bahwa orang yang meninggal dunia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk dalam neraka. Cuma saja kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mau mengedepankan sifat keadilannya. Karena kita ini banyak melakukan kemaksiatan sebelum meninggal dunia, ya boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuci-cuci kita dulu dalam neraka. Ya. Nah, sama halnya kalau besi karatan itu, ya kan, dibakar dulu, dipukul-pukul, hilang semua karatannya, sudah bersih. Nah, barulah dimasukkan dalam sarung, dibawa ke rumah atau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu kalau Tuhan mendaki seperti itu. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dia melihat bahwa hamba ini banyak sedekahnya, dia memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya manusia. Jangankan manusia, kucing saja sangat disayangi, burung-burung juga disayangi, tanaman-tanaman juga disayangi. Mungkin dengan sifat-sifat yang baik kita lakukan itu menjadi jalannya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Boleh jadi dengan dengan selawat kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menghadap kepada Allah, ya Allah, tolong diampuni sahabat saya ini, umat saya ini, dia senantiasa mengingatku, senantiasa bersalawat kepada aku, ya Allah. Ya, dengan jalannya itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh-sungguh sangat besar kepada kita semuanya, amat menjanjikan kepada kita semuanya. Saya kira itu Pak. Masih ada yang lain? Ya. Iya, sudah terlanjur, nanti yang ketiga itu ya. 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 Yang ini saya berjalan tentang syirik itu. Tidak. Ya, saya pasti. Tentang dosa syirik itu. Ya. Apakah yang masuk dalam kategori syirik itu seperti kayak cincin untuk buat mata, membuat berkah, kayak keris, dan lain-lain sebagainya, itu apakah itu termasuk dalam kategori syirik? Terima kasih. Iya. Jadi syirik itu ada yang membagi 3, tapi ada juga membagi 2.
Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu inilah yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Ya, menyembah berhala, menyembah pohon, ya, kemudian mengakui sesuatu mengantar kepada kebaikan. Itu juga seperti cincin dan sebagainya. Tetapi beda Pak. Beda kalau cincin itu punya zat yang memang mengantar kepada kebaikan. Beda itu. Jadi barang-barang itu kadang-kala ada kimianya yang membuat orang bisa jadi menjadi sehat misalnya. Karena memang ada zat yang ada dalam barang itu. Ya. Jadi karena apa? Bukan batu itu kita percaya, tapi kita percaya Allah menyimpan sesuatu yang baik pada benda itu. Ya, itu beda. Tetapi kalau cincin itu seolah-olah kita sembah mengakui ini memberikan manfaat kepada kita, itu yang jadi masalah. Ya, itu bisa juga membawa kepada kesyirikan. Ya, jadi apa ya? Ada biasa itu apa ya? Memang diolah ion-ion itu memang ada pengaruh kepada melancarkan peredaran darah kita. Dengan adanya ion-ion itu melancarkan peredaran darah berarti mengantar kepada kesehatan. Jadi barang ini bisa membuat kita sehat. Itu tapi kita tidak percaya bahwa barang ini memberi, tetapi dengan sebab yang Allah berikan barang itu bisa memberi manfaat terhadap diri kita. Ya. Tetapi kalau tembok tidak ada apa-apanya baru kita katakan wah sudah lain itu. Ya. Kemudian kalau keris membawa berkah itu tidak boleh. Tidak ada, karena memang tidak ada semacam kimia yang dibentuk untuk memberi manfaat terhadap kesehatan. Tidak ada hubungannya itu. Ya, kalau kita katakan keris ini membuat kita bahagia, sejahtera, banyak rezeki, itu sudah syirik. Ya, jadi yang kita maksudkan di sini adalah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sesuatu yang memang Allah berikan kemanfaatan kepada barang itu sehingga memberi sebab kemanfaatan kepada diri kita. Sama lah halnya dengan obat. Obat itu kan dirancang yang memang memberi manfaat. Ya, jadi obat itu menyebabkan sebab karena Allah sendiri memberikan sebab pada barang itu, akhirnya dia memberi kesehatan kepada diri kita. Jadi jangan bahwa orang yang percaya kalau saya minum ini itu syirik, bukan. Karena memang Allah SWT memberikan sebab pada barang itu untuk memberi kemanfaatan kepada diri kita. Ya, jadi beda. Ya, saya kira seperti itu Pak. Ibu yang di belakang. Sudah ada mic-nya? Sudah. Ya, silakan. Sudah bisa. Silakan. Mati baterai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa memberikan gambaran perbedaan antara sifat wujud dengan sifat makharajah yang dimiliki oleh setiap manusia. Terima kasih. Wujud dan makharajah. Wujud dan konsep sifat. Jadi Allah mengkerja. Perbedaan antara sifat wujud dan makharajah yang dimiliki oleh manusia. Wujud dan raja. Ada yang bisa menjelaskan pertanyaan kita? Yang membedakan sifat wujud dan sifat rajab pada manusia, Ustaz. Wujud. Ya, wujud dengan rajab. Oh, iya. Karena dua-duanya kan ada pada diri kita. Ya, wujud itu artinya bahasa kasarnya begini, menyombongkan diri karena kebaikannya. Apa istilahnya, memandang dirinya sebagai terbaik. Ya, itu. Jadi misalnya, jadi kita ini kan melakukan sholat itu hanyalah jalannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan memandang diri bahwa sayalah terbaik dan menganggap orang remeh karena sedikit amalan, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah ibu yang banyak sujud misalnya itu diterima amalan itu, tidak.
Mungkin ada orang tidak selalu sujud, tapi setiap dia sujud diterima misalnya. Ya, tetapi ada orang selalu sujud, tapi belum tentu diterima. Karena mungkin ada apa ya? Ya, misalnya contoh saja. Jadi ujub itu adalah ada semacam dalam dirinya merasa hebat, merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kenapa tidak boleh kita seperti itu? Karena kebaikan Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan pengabdian yang kita arahkan kepada Allah itu tidak ada arti apa-apanya. Iya kan? Tidak. Nyawa saja itu, andai kamu ditukar dengan salat 5 waktu ditambah dengan amalan-amalan lainnya, itu belum beribadah. Ya, belum beribadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, andaikan ya dibandingkan dengan usia muda kita, itu juga tidak ada artinya. Bisa coba kita lihat. Andaikan ada ibadah yang kita lakukan, maka diri kita ini selalu saja muda, semua orang melakukan itu, ya kan? Iya. Tetapi ini kan tidak bisa terhalangi suatu yang berproses secara sunatullah. Itu artinya bahwa di saat dalam kondisi itu tidak ada arti ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita merasa apa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Toh misalnya kalau orang sedikit melakukan, jangan juga bahwa kamu kan itu bukan ibadah. Bukan urusan kita itu, urusan dia dengan Tuhannya. Ya. Kita ini saja beribadah belum tentu juga apa diterima Allah atau tidak. Jadi cukuplah mengurus diri kita sendiri lah. Ya. Makanya kalau kita melakukan ibadah, kita kadang-kadang terlalu banyak selfie lah. Wah, ini sudah 3 kali tamat baru 10 Ramadan, sudah sekian kali kita ini umrah, kita ini boleh menyampaikan, tetapi kalau niatnya itu baik, supaya mengajak keluarga kita juga baca Al-Quran, mengajak saudara kita itu umrah. Tapi sepertinya itu kalau memang arahnya lebih banyak ke sana, apalagi merasa ini, lebih baik tidak, karena itu bisa membuat kita itu merasa senang, sombong, ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Lebih baik tidak daripada ya kita mengunggah-unggah yang seperti itu kita khawatirkan. Baik betul ya. Saya kira ya terakhir Bapak ya. Ya. Terima kasih. Budaya itu yang tidak ada budaya. Ya. Seperti nelayan merabu untuk mendapatkan berkah, atau mandi di sungai itu dapat jodoh, atau pesta kematian untuk satu anak Ya. Semua budaya yang bertentangan dengan agama, maka itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Jadi semua budaya yang bertentangan dengan agama itu tidak boleh. Ada budaya hanya casingnya saja budaya, tapi isinya sudah tidak ada lagi budayanya. Itu harus kita bedakan. Ya. Yang saya maksudkan begini, misalnya ada hari kematian, mungkin itu adalah 1 bulan, ya berapa? 40 hari. Sebetulnya ya itu mungkin ada yang mengatakan itu budaya, tapi saya juga melihat apakah itu di Nasrani atau di Hindu, Konghucu, Yahudi, sepertinya tidak ditemukan juga seperti itu. Tidak ditemukan. Tetapi kalau dulu itu ada semacam namanya memperingati kematian ini, memang itu ada. Ya, tapi itu hanyalah casing. Tapi yang kita lakukan itu mungkin ada mengatakan itu kaitannya dengan budaya, tetapi isinya di dalam itu sudah tidak ada lagi nilai-nilai yang mengarah kepada kemusyrikan. Kenapa? Ya mungkin orang yang melakukan itu 40 hari membaca Al-Quran. Berarti sudah tidak ada artinya, kalaupun ada katakan budaya, tetapi hanya isinya sudah tidak ada sama sekali. Mungkin juga baca tahlilan, ya. Mungkin juga pada kesempatan itu dia bersedekah kepada orang banyak yang diniatkan kepada orang mati,
Makanya itu tidak bisa kita klaim sebagai kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu adalah nyata-nyata melakukan sesuatu yang bertentangan dengan esensi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih memberi kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Mohon maaf Pak ya. Ya, jadi kalau kaitannya dengan kematian hampir saya katakan itu tidak ada hubungannya. Tapi itu juga ada hubungannya dengan Syiah. Mohon maaf ya saya katakan begini. Waktu saya ya di Endrekang itu kan berseberangan dengan tanah Toraja kan. Jadi saya bersyukur karena kawan-kawan di sana itu sangat fanatik terhadap ajaran Islam. Tapi karena fanatismenya itu, saya pikir ini perlu juga kita arahkan kepada yang lebih tepat lah. Saya diundang ceramah takziah, ya katanya makan minum di rumah orang mati itu tidak boleh, diharamkan. Dengan prinsip itu saya ceramah lebih 1 jam tidak dikasih air minum. Bisa dibayangkan ini. Mau apa ya? Mau bunuh saya ini. Itu coba. Jadi ini ya. Yang kedua apa? Karena tidak boleh mengaji, karena mengaji itu pahalanya tidak sampai kepada orang mati, maka apa yang dilakukan? Karena rumahnya lantai 2 di bawah main domino Pak. Kira-kira mana lebih baik berzikir, main domino, mengaji Al-Quran daripada main domino, daripada bercerita? Lebih baik kita mengaji. Kalau toh tidak sampai kepada orang yang meninggal, paling tidak punya pahala orang yang membaca Al-Quran. Paling tidak punya pahala orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Mana kira-kira lebih baik? Ya ini. Jadi saya bilang cocoklah tidak memberi makan dan minum, tapi siapa dulu yang diperuntukkan? Ya, kalau uangmu itu habis gara-gara orang yang datang, ya janganlah. Tapi kalau uangmu banyak, apa salahnya kamu bersedekah? Hidup saja orang bisa bersedekah, apalagi sudah mati. Ya kan? Banyak uangnya, tinggal saja di bank. Ya, karena tidak dengan hadis itu dia tidak mau memberi makan dan minum. Apa yang terjadi? Justru jadi apa? Pertikaian anak-anaknya di belakang. Mana kira-kira lebih baik dibelikan sapi, disedekahkan kepada jamaah yang makan, ya kemudian kita niatkan pahalanya kepada orang mati daripada tidak sama sekali. Iya kan? Lebih baik. Jadi ada lebih baik pertimbangan sosial, pertimbangan lain-lain sehingga itu kita lakukan. Nah, jadi ini persepsi orang yang melakukan. Tapi bagi yang tidak, ya tentu juga ada argumentasinya. Ya, jadi saya tidak mengatakan begini, tapi itulah kenyataan yang kita lakukan. Dan itulah kenyataan yang kita lihat. Saya kira sampai di sini dulu ya, semua pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna ilman nafi'a wa subhana Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Fatihah. Demikian, Allahumma fiqh al-tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.